Kan bisa. Nah, ini bisa difulkan nanti Prof ya. Ya, paling ya. Kan sudah ditampil di Eh, kanan. Di kanan. Oke, Kak fullin aja udah. Volume sudah. Bu Ria, silakan. Oke, boleh saya mulai ya? Izin, oke. Bro, saya mulai. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan peserta bootcamp research yang saya hormati. Selamat datang dalam sesi Smart Research in the Digital Era, AI, Tools, and Strategy for Faster and Better Research Work. Sebuah tema yang sangat relevan di era digital saat ini, di mana teknologi, khususnya AI, telah mengubah cara kita melakukan research menjadi lebih cepat, cerdas, dan berdampak. Pada kesempatan hari ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semua untuk menghadirkan seorang pembicara yang sangat kompeten di bidang marketing, research, dan consumer behavior dengan pengalaman internasional yang sangat luas. Beliau adalah Dr. Haliman Herjanto, Associate Professor of Marketing di Marymount University Amerika Serikat, ya, serta seorang akademisi yang telah berkiprah di berbagai universitas ternama di Amerika Serikat dan Selandia Baru. Dr. Halimin meraih gelar PhD dari Auckland University of Technology yang terakreditasi AICSB dan memiliki latar belakang akademik yang sangat kuat di bidang bisnis dan marketing. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah mengajar berbagai mata kuliah strategis seperti marketing research, consumer behavior, international marketing, hingga digital marketing dan marketing analytics yang sangat relevan dengan topik kita hari ini. Tidak hanya aktif dalam pengajaran, beliau juga merupakan peneliti produktif dengan puluhan publikasi internasional bereputasi, termasuk riset terbarunya terkait penggunaan teknologi seperti ChatGPT dalam pengambilan keputusan konsumen, yang menunjukkan kepakaran beliau dalam mengaitkan teknologi AI dengan dunia research dan bisnis modern. Selama itu, beliau juga menerima berbagai penghargaan akademik, termasuk Faculty Research Award tahun 2025 dari Marymount University sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam research yang berdampak. Dengan kombinasi pengalaman akademik global, penelitian muktahir, serta pengalaman praktis di bidang marketing dan research, kita tentu akan mendapatkan banyak insight berharga dari beliau, khususnya bagaimana memanfaatkan AI dan tools digital untuk menghasilkan riset yang lebih efektif dan berkualitas. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut dengan hangat Dr. Halimin ya. Kami persilakan kepada Dr. Halimin untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Prof. Oke, pertama-tama terima kasih Bu. Belum di. Oh, kenapa ya? Enggak mute kok. Udah, oke, oke, oke. Kedengaran nggak Bu? Terdengar jelas, Nggak, Prof. jelas Terdengar, ya. Oke, terdengar ya. oke. Oke. Pertama-tama terima kasih atas perkenalannya Bu. Saya merasa tersanjung walaupun saya itu tidak sehebat yang Ibu baru katakan. Saya ini memang seorang researcher, tapi saya tuh research karena saya tuh hobi. Bagi saya tuh riset itu adalah salah satu bagian dari tubuh saya, Bu. Jadi menurut saya riset itu membuat saya termotivasi untuk hidup. Jadi itu hobi saya, Bu. Oke. Nah, sekali lagi saya berterima kasih dengan Ibu, kemudian dengan Binus, Pak Tamoro, Pak Agus, dan Pak Swabudi ini yang telah apa namanya mengkoordinasi dan juga membantu saya untuk mendapatkan kesempatan men-sharing sedikit pengalaman saya kepada teman-teman di sini. Nah, untuk itu saya akan mulai percakapan ini dengan memperkenalkan diri saya sedikit saja, hanya tambahan dari yang tadi Ibu katakan. Ini adalah saya. Ibu sudah bilang saya ini siapa. Yang mau saya tambahkan di sini adalah saya ini walaupun seorang consumer behaviorist, saya mempunyai research interest di beberapa konteks ya.
Pertama tentu marketing, kedua sales, tourism, dan branding. Dan akhir-akhir ini juga saya mulai menyukai education dan sustainability. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui siapa saya, silakan mengakses Google Scholar saya atau ResearchGate, ataupun langsung masuk ke website saya, tinggal ketik haliminherjanto.wix, pasti ketahuan siapa saya. Jadi silakan. Nah, itu adalah saya, dan mari kita mulai. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan. Saya pengen tanya dulu, teman-teman semua ini S2 kan? Semua muted ya. Jadi saya nggak tahu. Iya, S2 ya. Oke. Nah, boleh nggak saya minta kalau teman-teman pasang itunya, kameranya? Karena kalau di Indonesia katanya nggak kenal nggak sayang. boleh Boleh on nggak? cam, Bapak Ibu rekan-rekan, please on cam. Saya jamin bapak-bapak dan bapak-bapak pasti lebih cakep dari saya, ibu-ibu pasti lebih cantik dari saya. Jadi don't worry. Dan saya jamin kalau saya ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak di jalan, saya nggak akan nyapa. Karena kalau ketakutan saya sapa, nggak, saya jamin. Dan nggak jubit juga. Cuma bercanda ya. Jadi tolong kalau bisa di turn on kameranya, karena saya akan jujur aja, marketing research dengan online itu sangat challenging. Jadi saya lebih baik jujur dari awal. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa turn on camera, itu jauh lebih baik karena kita bisa berintegrasi atau berinteraktif lebih um, humanize gitu ya. Tapi itu terserah ya, saya tidak akan memaksa. Oke, alright. Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sangat baik hati dan berkenan untuk turn on your cameras. I really appreciate it. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya gampang sekali ya, yaitu kenapa Anda memutuskan untuk mengambil research di S2? Oke. Semua kelihatannya nggak tahu ya jawabannya kenapa. Oke. Begini ya Bu ya, Bapak-Bapak. Kalau bisa saya minta interaktif karena ini marketing research itu sangat technical. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-ibu tidak ada interaktif, there's nothing to do with me. Ya. Jadi saya minta kerjasamanya ini buat Bapak-Bapak dan Ibu-ibu juga. Oke. Without further ado, karena ini materialnya cukup banyak, jadi saya pikir untuk memberikan atau men-share material ini lebih efektif, saya bagi menjadi 3 session ya. Pertama itu publishing in high impact journal, kemudian common reason for rejection, dan ketiga itu sama role AI. Nah, sebelum itu kalau boleh saya tanya sama teman-teman, ada yang pernah publish nggak? Belum, Pak. Nggak ada ya? Oke. Oke. Nah, karena salah satu daripada kebutuhan daripada edukasi di tingkat S2 dan S3 itu adalah publikasi ya. Kalau di BINUS kan harus ada publikasi kan. Dan publikasi itu sangat penting karena memberikan beberapa impact, memberikan beberapa kontribusi ya. Nah, tapi sebelum kita mengerti apa kontribusi tersebut, alangkah baiknya buat kita itu mengerti apa riset.
Karena kalau kita dengar kata-kata riset, biasanya menurut pengalaman saya 15 tahun di dalam riset itu, kata-kata riset itu menjadi suatu kata-kata yang menakutkan. Karena mungkin riset ini dianggap challenging, dianggap juga makan waktu, kemudian juga sulit dimengerti, dan mungkin ada beberapa orang di luar sana yang menganggap riset itu there's nothing to do with me. Jadi tidak relevan. Jadi kalau tidak relevan, ngapain saya harus belajar? Itu kan. Nah, kalau saya boleh tanya ya ke teman-teman semua, menurut teman-teman riset itu apa sih? Silakan Bapak Ibu bisa di chat, ditulis maupun mau ngomong sendiri boleh. Menjawab dari melalui mic boleh. Oke, kelihatannya kita ada miscommunication ya di sini. Ini pada malu-malu kayaknya. Silakan Bapak Ibu, boleh di chat, nanti saya bacain. Ya, Mbak, boleh. Ya, Eh, silakan Pak. Enang dari Binus. Kalau menurut saya research ya, opininya Ya, adalah bahwa kita melakukan sesuatu yang sudah atau belum dilakukan oleh orang lain, tapi dengan metode ilmiah. oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Em, ada lagi yang mau tambahkan? Ini ada di chat box, boleh saya bacakan ya Prof. Research itu adalah Tolong. satu proses mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi untuk memecahkan masalah. Dari Ibu Betul. Safira. Keren, keren. Ada lagi? Ada lagi Izin ini Pak, dari, ya silakan Pak. ya saya Husen Pak. Menurut saya research itu adalah pengembangan dari keilmuan yang sudah ada. Salah satu caranya dengan menguji atau membuktikan hipotesis yang kita miliki. Oh, oke. Keren, keren. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin ada yang mau nambah sebelum kita lanjutkan? Ada satu lagi dari Pak Primansyah, research adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk memecahkan masalah, membuktikan teori, atau menemukan fakta dan pengetahuan baru. Wow, sangat detail Pak. Terima kasih. Keren. Oke, begini Pak ya Bu, saya sangat setuju dengan jawaban dari teman-teman semua. Ya, saya tidak akan argue dan saya juga tidak akan menyatakan salah benar karena riset definisi itu tidak ada yang absolut. Riset definisi itu adalah tergantung dari kita. Ya, tapi definisi itu teman-teman semua akan mempengaruhi bagaimana kita melihat riset tersebut. Oleh karena itu, kalau kita melihat riset tersebut dengan cara apa atau attitude kita yang positif, riset itu akan membuat positif ke kita. Dan kita tidak akan merasakan ketakutan atau kekhawatiran. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, itu akan membuat kita agak deg-degan. Saya terus terang, itu saya juga pernah alami. Ya. Dan setelah 15 tahun saya berkecimpung dengan riset, saya pun masih merasa deg-degan. Terus terang. Jadi it's not you only. Semua pun merasakan yang sama. Nah, tapi saya tuh bertanya ke diri saya, sebetulnya menurut saya pribadi, riset itu apa? Seperti Pak Primansyah tadi katakan, kemudian Pak Muhammad dan Ibu Sekar katakan, itu semua benar. Tidak ada yang salah. Nah, saya mencoba menerjemahkan riset itu sendiri dan mencari jawaban untuk saya sendiri pribadi, riset itu apa. Akhirnya saya tuh dalam proses pencarian
definisi riset untuk saya pribadi itu saya ketemu dengan satu orang researcher yang namanya Albert Szent-Györgyi. Dia ini orang Turki. Dan dia mengatakan riset itu adalah seeing what everybody else has seen and thinking what nobody else has thought. Jadi kalau saya boleh em, terjemahkan dengan bahasa saya ya, riset itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu kompleks gitu. Karena apa? Karena semua orang ini sudah tahu dan sudah memikirkan itu katanya. Cuma belum benar-benar dipikirkan. Jadi artinya, kalau menurut saya, riset itu tidak terlalu menakutkan. Riset itu sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, karena saya memikirkan atau saya mempersepsikan riset itu sebagai yang saya definisikan tadi, saya mulai merasa bahwa riset itu tidak perlu kompleks, tidak perlu menakutkan, dan yang paling penting itu tidak perlu membuat kita tidak bisa tidur. Nah, sekarang saya mau tanya deh sama teman-teman semua. Kira-kira dalam perjalanan riset teman-teman semua ini, ada nggak yang membuat teman-teman ini merasa, aduh, kok riset ini begini ya? Ada nggak kira-kira dari teman-teman? Iya, Pak. Ah, dari beberapa kemarin mata kuliah yang ada perlu research itu sulit mencari literatur, Pak. Betul. Literature itunya Pak ya, Yes, terutama yang baru-baru Pak ya. iya. Iya, sama Pak, sama Pak. Terima kasih. Kalau teman-teman yang lain, ada lagi nggak masalah dalam research ini, kira-kira? Oke, yang lain nggak ada kesulitan ya. Oke, kalau nggak ada kesulitan, saya pengen tanya. Saya banyak kesulitan, tolong jawab ya. Pertama, saya ambil data itu kadang-kadang susah. Bagaimana saya dapatkan data lebih enak dan lebih baik, teman-teman? Kan teman-teman tadi nggak ada yang Kuesionernya bilang. maksudnya, Prof. Ya, atau ambil dari sampelnya itu kadang-kadang sampelnya tuh sulit sekali ya dapatkan ya. Atau data quality-nya juga nggak begitu bagus. Itu gimana ya saya harus bisa dapatkan yang lebih bagus? Saya ingin tanya kepada teman-teman yang kelihatannya tidak ada masalah sama sekali. Silakan Bapak Ibu, biasanya kalau ngambil collect data ya, itu menggunakan apa biar mudah? Heeh. Apakah dibantu dengan teman-temannya? Oke, Atau di sini belum ada yang menyebarkan kuesioner? Masih dalam tahap proposal. oh gitu ya. Oke, Mhm. nggak apa-apa. Heeh. Jadi maksud kenapa saya bertanya begini? Karena saya ingin menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat confident kalau riset challenge itu dirasakan oleh semua researchers termasuk saya dan senior saya. Jadi, kenapa saya ingin menyatakan ini? Karena saya ingin menyatakan kalau kita sedang riset, jangan merasa kecil. Jangan merasa takut cari bantuan. Jangan merasa kita itu tidak bisa melakukannya dengan benar. Seorang researcher itu pasti ada challenge. Jadi silakan. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin memberikan satu confidence kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena riset itu sebetulnya sekali lagi tidak perlu kompleks, tidak perlu membuat kita tidak bisa tidur. Ya, nah jadi menurut saya kalau kita sedang riset, kita tuh harus memikirkan ke depan.
Jadi kita jangan selalu memikirkan sekarang, tapi memikirkan juga ke depan. Kenapa memikirkan ke depan? Karena salah satu kebutuhan dari research itu publikasi. Betul ya Bu ya, Bu Nur ya? Nah, kalau Betul. teman-teman di sini diharuskan atau direkomendasi untuk publikasi juga ya Bu Nur? Wajib Wajib ya, oke. syarat terus kelulusan, Prof. Oh, syarat kelulusan. Ya. Jadi itu sangat penting ya, syarat kelulusan. Nah, teman-teman, sekali lagi saya tidak bisa paksa ya Anda mau interaktif atau tidak, tapi ini adalah kesempatan untuk Anda bertanya dan menjawab pertanyaan saya. Oke? Karena begini, seorang researcher itu tidak ada yang perfect ya, dan juga tidak ada yang jelek. Jadi istilahnya, walaupun kita baru atau senior, kita akan melihat, mengalami, dan juga menghadapi challenge-challenge yang sama. Cuma bagaimana kita mengantisipasi dan solve itu problem. Nah, jadi kalau kita melakukan riset, menurut saya itu yang pertama itu kita harus lihat ke depan. Apalagi kalau kita diperlukan untuk mempublikasi. Nah, publikasi ini teman-teman, saya ingin merekomendasi jangan asal publikasi. Kenapa jangan asal publikasi? Karena kita harus jujur ya, kalau kita hanya publikasi, asal dapat publikasi, itu sebetulnya sangat berbahaya. Kenapa? Pertama, di sana itu banyak sekali jebakan Batman. Ya, kenapa? Banyaknya itu banyak jurnal abal-abal. Jurnal yang tidak diakreditasi. Jurnal predator. Itu lebih bahaya. Ada juga jurnal yang mungkin masuk satu hari, besoknya juga tidak ada. Jadi banyak sekali jurnal seperti itu di atas jurnal-jurnal yang memang sudah ternama, jurnal-jurnal yang sudah lama, dan jurnal-jurnal yang sangat dihargai dan juga dihormati oleh disiplin masing-masing. Nah, misalkan saya orang marketing, jurnal marketing itu menjadi suatu target buat kita, atau menjadi sebuah guidance buat kita. Nah, kalau kita terjebak masuk ke jurnal-jurnal yang tadi saya sebutkan, apa bahayanya? Banyak, Pak dan Bu. Pertama, itu akan merusak reputasi kita penulis. Ya. Kenapa? Karena orang tidak akan baca. Kedua, bukan hanya tidak ada baca, tapi orang tidak akan percaya dengan apa yang kita tulis. Lebih gawat lagi, kalau di Amerika, kalau kita masuk ke jurnal-jurnal seperti itu, kita tuh akan dipertanyakan kredensial kita. Itu personal ya. Jadi, kalau kita lulus dari S2 misalkan, mau masuk S3, di Amerika itu diperlukan surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu kalau diminta, kita profesor-profesor suka sekali menulis surat rekomendasi. Tapi kalau kita lihat murid ini atau anak ini atau orang ini sudah menulis di jurnal-jurnal seperti itu, kita tidak mau. Karena apa? Karena juga kita akan terseret. Jadi istilahnya kita itu menutup kesempatan. Itu satu. Itu buat kita ya. Kedua, itu lebih bahayanya itu ke reputasi universitas. Universitas, teman-teman, itu sangat membantu karir kita. Oleh karena itu kita harus bantu reputasi mereka. Kalau kita masuk ke jurnal yang seperti tadi yang saya katakan,
itu karena kredensial kita atau karena reputasi kita dipertanyakan seperti itu, sama juga akhirnya universitas juga dipertanyakan. Jadi kita itu sebagai researcher mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Dan biasanya jurnal-jurnal yang seperti itu masuknya itu gampang. Karena tidak ada yang namanya peer review. Ataupun peer review-nya hanya dilihat judulnya dimasukin. Karena apa? Karena berbayar. Ya. Boleh nggak kita masuk yang berbayar? Boleh. Tapi legitimacy dari pembayaran itu apa? Ya kan? Kalau misalkan jurnal itu dimiliki oleh universitas, dan kita semua tahu universitas itu mempunyai budget yang sangat limited, nggak apa-apa. Karena itu memang untuk membantu publikasi, bukan untuk profit ya. Nah, seperti contoh, jurnal-jurnal dari finance itu hampir semua minta APC, ya, untuk publikasi. Kenapa? Karena mereka memang di bidang finance itu dia sistem daripada fundingnya itu berbeda dengan sistem yang lain. Jadi mereka butuh pembayaran, ya. Tapi kalau kita berbayar untuk profit, nah itu hati-hati. Karena kita sebelum apa-apa, kita sudah membuat diri kita dalam keadaan yang sangat tidak diuntungkan. Kedua, lebih bahaya lagi, itu sebetulnya kita itu tidak menghargai jerih payah kita sendiri. Bayangkan, Anda masuk jurnal abal-abal, Anda bayar, Anda juga melakukannya, menulisnya, prosesnya sama dengan publish di jurnal yang tinggi. Jadi tidak ada beda. Ya, jadi kalau boleh saya rekomendasi sekali lagi, lebih baik kalau kita publikasi, kita melihat ke depan publikasi di tempat yang bagus. Jadi istilahnya di high impact journal. Ya. Nah, tapi teman-teman, semua itu ada harganya, ada price-nya. Kalau kita pengen gampang, ya tadi kita jadi berbahaya. Tapi kalau kita mau mengalami sedikit gesekan-gesekan, kita banyak kesempatan untuk publish di high impact journal. Nah, pertama, apa sih high impact journal itu? Nah, seperti teman-teman mungkin bisa lihat dari screen-nya itu, high impact journal itu adalah jurnal-jurnal yang sudah mempunyai reputasi dan sudah divalidasi oleh pakar-pakar. Sekali lagi, kalau di tempat kita di marketing itu namanya Journal of Marketing. Nah, kenapa kita masuk ke sana? Karena jurnal marketing ini, atau jurnal yang ternama ini, karena dengan reputasinya yang sangat tinggi, oleh karena itu, dia akan memberikan kesempatan buat kita di site ya, sitasi ya, disitasi lebih banyak. Nah, sebagai penulis, kalau kita disitasi, itu perasaan satisfactory dan sangat bangga itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kenapa? Karena itu kalau orang sitasi paper kita, itu berarti orang tersebut juga setuju dan memvalidasi ide kita. Itu sangat penting. Nah, kalau di Amerika, teman-teman, publikasi itu bukan berdasarkan kuantiti ya, tapi berdasarkan kualitas. Bagaimana gaji kita bisa ditentukan itu salah satunya dengan publikasi. Dan juga publikasi di mana. Dan citasinya berapa. Nah, itu semua akan menjadi reward buat kita ya. Tapi memang mempublikasi di jurnal-jurnal seperti itu challenging. Bukan tidak mungkin ya, teman-teman, challenging.
Challenging berarti itu ada solusi, ya. Nah, salah satunya solusinya itu sabar. Karena apa? Kalau kita kirim ke jurnal-jurnal seperti tingkat tinggi tersebut, yang paling penting itu adalah kita sabar. Karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, saya boleh tanya nggak ke teman-teman, dan sekali lagi saya meminta kepada teman-teman, tolong jawab. Ada nggak yang pernah kirim papernya ke jurnal atau ke conference? Ada nggak ya teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Jadi gini ya, biasanya teman-teman, kalau di waktu yang normal, itu biasanya dari pertama kita kirim, kemudian direvisi, kemudian sampai publish itu kurang lebih sekitar 9 sampai 1 tahun ya. Normal ya. Tapi jurnal-jurnal yang tingkat atas ini 2 sampai 4 tahun itu udah biasa ya. Dari mulai masuk sampai diterbitkan. Nah, kenapa kok bisa lama? Kan itu pertanyaannya kan. Kenapa bisa lama? Nah, mari saya jelaskan. Pertama, karena mereka menerima jumlah submission-nya itu luar biasa. Kenapa? Karena semua orang ingin ke sana. Jadi, di sistem mereka itu banyak sekali apa namanya submission itu satu. Kedua, mungkin teman-teman juga pernah dengar sekarang itu di dunia ini sedang kekurangan reviewer dan editor. Kenapa? Karena tidak dibayar, Pak. Di atas pekerjaan kita sebagai dosen, di atas kebutuhan kita untuk publikasi, dan juga dengan servis ke universitas, kita juga secara sukarela menjadi reviewer dan editor. Itu tidak dibayar. Nah, dengan kekurangan jumlah reviewer dan editor, tapi dengan jumlah submission yang sangat banyak, itu otomatis langsung ke penemuan yang lama. Itu satu. Kedua, mereka itu penerimaannya itu hanya sekitar 3-5% saja. Jadi kalau dalam 1 bulan dia terima 1000 submission, dia itu hanya mungkin bisa masuk ke babak berikutnya untuk reviewer itu hanya 30. Dari 30 dipilih lagi. Jadi sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, jurnal high impact itu sangat prestigious. Ya. Nah, itu challenge-nya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa saya lihat. Saya lihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seperti yang terlihat di screen semua. Itu adalah salah satu komen ya dari reviewer. Nah, ini adalah komen untuk salah satu paper saya di Q1 kalau Scopus. Kalau di ABDC ini E. Nah, dia itu dikirim atau paper saya itu dikirim ke 3 reviewer, teman-teman. Dan ketiga-tiganya itu memberikan saya revisi yang luar biasa panjang. Nah, kalau boleh saya minta teman-teman lihat di sebelah kanan bawah, itu ada kotak merah. Itu angka 5 ya. Itu berarti 5 halaman. Itu 5 halaman komen dari satu reviewer, Bapak-Bapak dan Ibu. Satu reviewer. Dan itu saya tadi bilang 3 reviewer. Jadi 15 halaman yang harus saya revisi.
Nah, itu hanya untuk memperlihatkan betapa robust dari reviewer-reviewer tersebut. Demikian juga, ibu dan bapak lihat itu kotak merah juga 4. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa reviewer-reviewer itu sangat kompeten, dan yang lebih penting itu bukan kompetensinya, tapi mereka sangat detail dan turun. Oleh karena itu, paper kita biasanya kalau sudah direvisi itu sudah berubah wajah. Ya, itu berubah wajah karena keperluan tersebut. Nah, kalau kita ingin masuk ke babak reviewer tadi dan tidak masuk ke 95% artikel-artikel yang di reject, kita harus memikirkan dengan sangat hati-hati. Nah, ada beberapa kriteria yang harus kita pikirkan hati-hati. Pertama adalah topiknya. Jurnal-jurnal kelas atas itu mereka sangat concern dengan topik. Pertama, mereka ingin lihat novelty, kebaharuan. Kedua, mereka ingin lihat apakah topik yang kita pilih itu memang relevan dan juga ini penting untuk diinvestigasi. Dan bagaimana kita melihat topik ini dari angle yang lain. Itu semua penting. Jadi topik ini sangat luar biasa penting, Pak. Bu. Kemudian, poin kedua itu adalah bagaimana kita melakukan riset tersebut. Dalam artian, kita harus mempunyai riset desain yang sangat robust, yang sangat jelas. Karena apa? Karena semua riset itu harus bisa direplikasi. Kalau tidak bisa direplikasi, keabsahannya itu dipertanyakan. Makanya mungkin teman-teman kalau tidak salah metodologi itu chapter 3 ya, atau bab 3 ya kalau di Indonesia itu. Nah, itu mereka akan dimulai dengan menjelaskan kenapa kita memakai metode tersebut, ya kan? Misalkan kalau kita pakai PLS, kenapa PLS? Kenapa tidak SEM? Kenapa tidak pakai LISREL? Kenapa tidak pakai moderated mediation? Atau dan lain-lain. Kita jelaskan. Terus bagaimana kita cari sampel? Sampel yang kayak bagaimana? Kemudian kenapa sampel tersebut? Di mana? Itu semua harus dijelaskan. Di atas itu, kita juga perlu menjelaskan kenapa saya pakai scale ini. Berapa kerombah alfa mereka? Apa judgment kita? Jadi itu semua sangat intertwine, berkaitan satu sama lain, dan itu menjadi satu, kalau boleh saya katakan, manual untuk researcher di masa mendatang mereplikasi paper kita. Jadi itu sangat penting. Ketiga, itu bagaimana kita menulisnya. Bagaimana kita akan mengambil hati para pembaca itu, sehingga mereka itu pertama mau baca, kedua mereka percaya dan setuju dengan kita, sehingga mereka cite kita, dan ketiga mereka pun juga memvalidasi bahwa hasil riset kita itu memang berkontribusi. Nah, ketiga hal ini teman-teman, itu sudah tidak bisa dinegosiasi. Tapi teman-teman, apa bedanya ini dengan publikasi di jurnal yang abal-abal? Sama. Sama. Kita tetap harus punya topik yang sama. Maksudnya topik yang bagus. Kemudian kita juga perlu menulis mengenai metode. Dan ketiga juga kita menulis harus dengan jelas. Itu semua. Jadi prosesnya sama.
Yang bedanya itu adalah kedalaman kita dalam menjawab dan menulis atau mempresentasikan hal tersebut. Nah, untuk mencapai riset top ini, bagaimana peran AI? Bagus, Pak. Saya ada jawabannya, tapi boleh saya parkir sedikit nggak, Pak? Saya parkir dikit sebentar, Pak Enang ya. Itu saya ada slide-nya khusus buat Bapak. AI itu banyak bantu, Pak. Banyak bantu sekali ya. Oke. Nah, kemudian dalam menulis manuskrip, kita juga mungkin lebih baik memikirkan semuanya dari awal. Pertama itu title. Title itu sangat penting. Karena kalau titlenya panjang sekali, atau titlenya boring, atau titlenya nggak jelas, kita nggak tahu kita mau baca apa. Kalau kita nggak mau baca apa, itu bagaimana? Artinya, orang nggak mau baca. Jadi title itu sangat penting. Ya. Jadi title itu harus merepresentasikan apa riset kita, dan yang lebih penting itu merepresentasikan dengan cara yang sangat appealing gitu. Kedua, abstrak. Kalau boleh saya tanya, siapa yang sudah menulis abstrak di sini? Belum juga. Oke. Abstrak itu sangat penting. Abstrak itu seperti summary ya. Dalam 250 kata, teman-teman, kita harus memberikan suatu overview yang memberikan pengetahuan kepada sang reader apa yang akan mereka baca dan apa yang mereka dapatkan. Jadi abstrak itu kalau menurut saya itu paling sulit. Oleh karena itu biasanya kita tulis di paling belakang. Ya, itu abstrak. Introduction. Introduction ini kalau saya boleh ngomong ini seperti apa namanya etalase. Introduction itu adalah salah satu section atau satu-satunya section di artikel Anda semua untuk menjual ide Anda. Coba saya tanya nih, kalau kalian masuk ke toko, terus etalasenya kosong, ada yang mau beli nggak? Enggak. Nggak ya, Pak ya? Kenapa, Enggak. Pak? Karena tidak tertarik. Betul, nggak tertarik. Karena nggak ada relevan buat Bapak Ya, juga kan, Pak ya? iya. Lebih baik kita ke grocery store atau ke supermarket lebih banyak. Betul. Makanya etalase harus penuh kan, Pak ya? Atau etalase itu penuh dengan barang-barang yang menarik kita. Nah, oleh karena itu introduction pun sama. Kita harus memberitahukan kepada reader ini kalau istilahnya ya, kalau Anda tidak baca paper kita, Anda itu ketinggalan. Dan itu tidak gampang, betul kan ya? Nah, itu ada kiat-kiatnya. Ya. Jadi pertama itu fakta harus dikeluarkan. Kedua, kita mengargue atau kita bukan membantah ya, tapi kita mengkritik paper-paper yang sudah diterbitkan, tapi mengkritik secara sistematik, logika, dan berdasarkan fakta. Tanpa itu semua itu hanya omong kosong. Dan ketiga, kita harus meyakinkan kita kritik ini apa alasannya. Nah, alasannya kita akan memberitahukan di sana secara brief bahwa variabel-variabel atau topik-topik atau karakter-karakter yang kita pakai itu akan membantu menambah nuansa dari sana. Dan kita harus ceritakan bagaimana menambah nuansanya. Nah, itu introduction. Kemudian method, seperti tadi saya katakan, method ini perlu detail. Karena kalau tidak detail, orang bertanya, yang benar aja. Nah, jadi itu sangat penting. Setelah saya beres conclusion ini,
apakah saya jawab dulu pertanyaannya atau gimana, Bu? Boleh Prof, atau mau diselesaikan dulu nanti di sesi terakhir aja dijawab pertanyaannya Prof. Oh, Jadinya boleh, biar boleh. materinya tersampaikan semua. Oke, baik, baik. Terima kasih. Nah, kemudian setelah dari metode itu result. Nah, saya sebagai reviewer dan sebagai editor, result ini sangat penting buat saya. Bagaimana mereka atau bagaimana para penulis ini bisa menulis atau memberitakan hasil dari penelitian mereka secara sistematik dan secara gampang dimengerti dan gampang diikuti. Karena tanpa ini kita sulit mengerti ya. Ini penting. Dan untuk mempermudah pengertian ini, saya sarankan memakai table atau memakaikan figures atau mungkin flowchart atau graph atau apapun secara visual membantu orang yang mereview atau yang review researcher itu mengerti dalam waktu yang singkat. Kemudian diskusi. Diskusi ini penting, Pak atau Ibu ya. Kenapa penting? Karena dalam diskusi ini kita itu harus kembali relate ke satu research question kita yang telah kita nyatakan dengan jelas di introduksi. Ingat kan, waktu introduction tadi kita bilang, oh saya ini bukan membantah, tapi saya mengkritik teori ini A, I, U, E, O. Nah, di sini diskusinya harus kembalikan lagi ke sana dan saya perjelas. Nah, inilah kenapa saya ini mengkritik dan inilah hasilnya. Oleh karena itu, A, B, C. Itu diskusi. Jadi kita memberikan suatu alasan kenapa kita menghasilkan data tersebut. Menghasilkan penemuan dari data tersebut. Dan akhirnya adalah konklusi. Nah, conclusion itu juga penting karena ini hampir sama seperti summarize, tapi ini lebih pendek ya. Lebih, kalau boleh saya katakan ini lebih untuk mengkonfirmasi apa yang telah kita tulis. Itu konklusi. Nah, kita Pak Abu, sebagai reviewer dan editor, kalau kita terima paper, yang pertama kita baca itu adalah abstrak. Kemudian kita baca conclusion. Kemudian kita baca implication-nya apa. Kemudian method. Kemudian baru kita lihat conceptual development-nya. Dan introduction-nya. Coba bayangkan. Jadi kita baca yang pertama dulu, kalau abstrak dan conclusion-nya tidak kuat, berarti kita pertanyakan apa benefit kita untuk membaca paper ini. Ya. Jadi kalau menulis, Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti di disertasinya ataupun nanti disertasinya mau dipublish, itu kita hati-hati ya, menulis dengan sistematik. Nah, itu secara teknikal. Nah, secara sisi pandang seorang penulis, saya akan cerita ya dari berdasarkan pengalaman, bagaimana sih kita menghandle peer review untuk mengerti bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada reviewer ini. Menurut saya itu penting kita mengetahui proses daripada reviewer tersebut. Ya. Pertama ya teman-teman, ketika paper itu kita submit ke jurnal, itu akan masuk ke satu yang namanya pool ya. Nah, di sana itu paper kita itu ikut antrian. Nah, sudah pada waktu paper kita masuk paling atas, dia itu akan dihandle sama yang namanya managing editor.
Managing editor itu akan melihat beberapa macam. Pertama, dia masuk ke dengan aim dan scope-nya. Kedua, dia ikuti nggak persyaratan daripada jurnal tersebut. Mungkin dia minta 6.000 word, paper kita 6.000 nggak. Terus dia juga lihat bagaimana dengan grammarnya. Kalau kita nulis di bahasa Inggris ya. Terus juga mereka lihat bagaimana topiknya. Kalau itu semua bagus, kalau itu semua ikut kriteria, baru dia tuh kirimkan ke associate editor atau ke editor. Kalau dia kirimkan ke editor, editor akan baca semua. Nah, editor suka, bilang oke, ini bagus, ada potensial, ini sangat menarik, baru dia akan tunjuk associate editor. Nah, associate editor akan baca lebih detail. Dia akan lebih detail, metodenya apa, teorinya apa, topiknya apa. Kenapa? Karena mereka akan mencari reviewer yang tahu topik tersebut, yang tahu metode tersebut. Karena mereka ingin memastikan hasil daripada revisi itu juga baik. Dan mereka ingin memastikan bahwa komen-komen daripada reviewer ini berbobot. Jadi associate editor itu membaca secara detail. Nah, setelah mereka suka dan menemukan reviewer itu, mereka kirim ke reviewer, dan reviewer itu mempunyai waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk mereview dan mengembalikan reviewernya, hasil reviewnya ke editor. Nah, misalkan kalau dia kirim ke 3 reviewer, 2 daripada reviewer ini menolak, itu kebanyakan associate editor itu akan menolak. Tapi katakanlah 2 daripada editor ini mau, tapi dengan catatan harus membetulkan ini itu, dia akan mengirimkan surat mengundang kita untuk merevisi. Nah, ketika revisi itu, kita mencoba menjawab satu persatu, dan kita akan menjawab dengan sedemikian rupa dalam waktu yang sudah ditentukan, dan juga kita menulis dalam kata-kata atau kalimat yang sangat sedikit, karena kita punya word count juga. Nah, semua itu baru kita kirim balik. Nah, ketika kita kirim balik, teman-teman, kita mengirim balik dengan satu piece advice ya. Reviewer itu sekali lagi, mereka tuh tidak dibayar. Jadi alangkah baiknya, dan sebagai courtesy, kita bantu mereka untuk meringankan pekerjaan mereka. Karena kalau kita meringankan pekerjaan mereka, mereka juga bisa menjawab atau mengambil keputusan daripada revisi kita jauh lebih cepat. Nah, salah satunya itu mengirimkan folder atau file seperti yang saya lihatkan di screen Anda. Yang di sebelah kiri, kolom yang hitam itu semua adalah pertanyaan dari reviewer. Yang merah itu semua jawaban dari kita. Ya. Jadi kita jelaskan ini jawabannya. Gitu. Jadi ini satu. Kemudian ya juga bersama dokumen yang tadi saya kirimkan, kita juga harus kirim yang namanya cover letter. Nah, cover letter ini dibacanya oleh siapa? Cover letter ini dibaca oleh editor. Editor akan melihat apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh authors. Baru dia akan kembalikan ke reviewernya masing-masing. Dan ini sangat penting sekali karena ini akan membantu si editor itu mengambil keputusan nanti di akhir review ini. Ya. Nah, ini sebetulnya saya ingin latihan. Ya, ingin latihan ke teman-teman.
ini abstrak daripada salah satu apa namanya artikel yang dikirimkan ke saya, ya. Nah, sebetulnya ini banyak sekali itunya, panjang sekali ininya artikelnya. Kita lihat dari abstraknya aja, ya, dari abstraknya aja. Nah, seperti saya tuliskan di dalam apa itu, di dalam screen saya itu saya mengajak teman-teman semua untuk menjadi seorang reviewer. Nah, sebagai reviewer itu kita kan akan mencari beberapa kriteria. Satu itu adalah originality, berarti novelty. Kedua, metodologinya. Ketiga, relationship sama literaturnya. Dalam artian dia memakai literatur yang baru atau enggaknya, atau literatur yang tepat enggaknya. Keempat adalah result. Ya, kelima implication, dan keenam adalah bagaimana dia menulis. Nah, saya ingin lihat atau ingin ajak teman-teman semua untuk membantu saya mereview abstraknya. Kira-kira dari abstraknya ini, mereka ini bagus apa enggak? Memakai kriteria 6 pertanyaan yang ada di screen Anda. Tentu praktikal dan implication-nya mungkin tidak ada. Ya, mungkin nomor 5 itu tidak ada, tapi yang lainnya ada. Jadi, menurut teman-teman sekalian ini bagus apa enggak? Nah, saya kasih sekitar 2-3 menit, nanti kita share ya. Saya tapi minta sekali lagi dengan mohon supaya bisa berinteraktif. Oke, Ya, silakan kira Bapak Ibu. Mungkin di Bo- chat ya. bo- Atau boleh di langsung Pak Anam mau langsung aja kan, respon. Silakan Pak. boleh di agak zoom abstraknya Oh, di nggak? Zoom abstraknya, Prof, boleh? Karena terlalu kecil. terlalu kecil ya? Oh, sorry. Oh. Bentar ya. Oke, gimana ya? Zoom di sini bisa digedein nggak ya? Mas Agus boleh bantu, Mas Agus mungkin. Mas Agusnya nggak ada di sini, Bu. Oh, oke. Satu atau dua ini. Mana ya? Satu atau dua. Ini. Oh, ini sendiri lagi ya. Sebetulnya saya tuh ada papernya. Oh, Tadinya kalau kita lakukan di Atau saya kelas, saya bacain aja kali ya, Prof ya, Pak ya, Anam supaya ini ya. Oke, saya bacain aja di study examine how sustainable fashion products ya successfully engage oh ya, Korean consumer in their 20s and 30s to explore the attributes, motivation, and value related to ada the di folder ya. consumption of this product. We use ternyata kecil. nggak kelihatan. Mata saya juga kayaknya kurang Nah, bisa baca. itunya bisa digedein kayaknya. Kira-kira Ini Pak bisa Sambudi, di-zoomin. ini jadinya slide-nya yang tampil slide yang abstrak aja bisa nggak sih Pak? Oh, sebentar Bu ya. Oke. Iya, kayaknya terlalu susah bacanya. Bisa digedein lagi nggak sedikit lagi? Supaya teman-teman bisa baca. Ini punya di sini yang gede sih, tapi Oh, silakan. Sebentar Bu ya. Oke. salah. Gini ya. Ini tapi digeser-geser. Enggak Ya, apa-apa. ya, Ini, boleh nih. Mas Agus, boleh Nah. Mas Agus. Nah, Terima oke, kasih. sip. Kelihatan Pak Nang? Gedean mana? Jadi lagi nggak? Nah, Nah, kecil. ini Ya, ini nah, sudah terlihat. Oke. Nah, Agak ke bawah lagi, Mas Agus. scroll aja tinggal di scroll. Nah, gitu. Segini cukup ya, Bu Bria ya. Cukup. Nah, ya. Nah, ini Maaf ya terbaca. teman-teman. Karena saya pikir waktu itu mau ini. Jadi saya siapkan untuk itu. Oke, silakan Pak Nang. Mungkin menurut Bapak ini abstraknya sudah sesuai belum dengan kriteria yang tadi Prof sampaikan? oh, Kalau sudah kenapa? Kalau belum kenapa?
Atau Bapak Ibu yang lain boleh merespon kalau nggak bisa. Oh, atau Pak Husen? Belum Bu, masih lagi Oh, masuk. baca dulu Bu. Karena kirain mic-nya dibuka mau mau respon langsung. Atau Ibu Safira, silahkan. Bentar, Bu, baru baca. Dan sekali lagi teman-teman jangan takut ya. Ini nggak ada benar salah ya. Iya. Dan saya janji tidak akan mengundermine Anda. Nggak masuk ujian. Dan nggak masuk ujian, kata Pak Sambudi juga. Udah ya, kira-kira. Nah, Oh, kira-kira dari abstrak ini, kalau kita ada nilai ya, 5 adalah nilai yang tertinggi. 1 sampai 5 berapa Pak Enak? 1 sampai 5 ya 4 kali Pak. 4 Karena ya? ya mungkin backgroundnya udah ada ya Pak. How to Hmm, study examine. Untuk mengeksamin terkait dengan engagement Korean customer. Objektifnya ada terkait dengan betul, value. Terus metodologinya juga ada ya. betul. Target metodologi. Terus resultnya uh, sudah ada dan kontribusinya juga ada sih Pak. Untuk Eh, mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Betul. Eh, Kemudian yang teman-teman yang lain, ada yang bisa kontribusi juga menurut kalian tuh 1 sampai 5, 5 berapa gitu dan kenapa? Mungkin Izin Oke, Pak, oke. Silahkan. Siapa mau Bu Safira dulu, Pak Husen dulu? boleh boleh Bu Safira dulu. Oh, ya, oke, ladies first. Menurut saya 4, Pak. Kalau secara keseluruhan udah bagus, tapi ada hal-hal yang kayak misalkan ini fungsinya untuk apa, value dari riset ini apa, atau gap atau novelty-nya gitu belum kebaca di situ. Betul, betul, betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Kemudian Pak Muhammad ya, Pak Pak Husen, Muhammad silakan Pak. Hussein. Iya, saya juga setuju 4 ya. Sebagian besar sih udah ada di sini ya, cuman saya masih coba mencerna ini originality-nya di mana gitu. Karena sepertinya penelitian terkait sustainable fashion ini udah banyak ya. Betul, Cuman ya apa sih membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain gitu sih Pak. betul sekali. Terima kasih, teman-teman. Nah, ini saya senang karena teman-teman itu bisa melihat dengan kacamata researchers. Nah, originality-nya betul. Kemudian juga dari apa tadi Pak Enang bilang apa tuh? Saya lupa Pak Enang. Apa yang Pak Enang tadi bilang itu? secara background, clear objektif, Background. betul. Ya. Betul. Betul sekali. Dan kata Ibu Safira juga itu ada yang kurang. Betul. Nah, teman-teman sekarang tuh baik hati. Kasih 4, saya kasih 3 deh. Kenapa? Pertama ya, dia bilang 20-30 tahun. Oke, kenapa 20-30 tahun? Itu kan kita pengen tahu, ya kan? Palingnya jawab dulu sedikit gitu. Kan abstrak itu tadi saya bilang itu hanya summary ya, summary yang penting. Kenapa 23 tahun? Itu kan, 20-30 tahun. Kemudian juga apa bedanya betul? Kenapa pakai method itu? Nah, itu semua paling nggak kasih sedikit lagi. Jadi ini penting sekali abstrak itu. Dan kalau nanti kita lihat full papernya itu jauh lebih penting lagi. Nah, ini adalah satu langkah pertama. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui identifikasi itu, makanya nanti kalau bikin abstrak bisa lebih baik. Ya kan? Nah, ada pertanyaan nggak di sini tuh sebelum kita lanjut? Nggak ya?
Oke. Nah, kemudian ini adalah hasil daripada saya punya revisi buat mereka. Saya kasih revisi mereka ini kurang lebihnya. Dan teman-teman ini PowerPoint-nya akan saya taruh di sini, nanti bisa dibagikan ke teman-teman ya, gitu. Kedua, nah kalau si paper itu dikirim ya ke ke tempatnya mereka, kemudian si editor bilang ini, oh ini nggak ada yang baru kata Pak Enang sama Bu Safira ini kayaknya hampir sama ini. Terus ngapain? Itu udah pasti, saya jamin, 9 dari 10 itu pasti di-reject karena dari originality saja. Kemudian dari poor study design. Artinya apa? Kan tadi saya bilang yang paling penting buat kita itu adalah methodology supaya orang bisa replikasi. Kalau orang tidak bisa replikasi berarti itu ada tanda tanya. Nah, kalau kita tidak memperlihatkan bagaimana kita melakukan ini dengan sangat jelas dan tertata rapi atau sistematik, itu bakal dideklar. Karena riset itu sangat sistematik dan logical. Apapun metodenya. Ya. Ketiga itu writing. Bahasa Inggris, grammar, wording, sentences, punctuality, itu semua penting. Jadi riset paper itu satu keseluruhan. Tapi 3 ini sangat penting bagi kita. Ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, ini bocoran. Ya. Ini bocoran. Saya berbicara ini sebagai editor dan reviewer. Nah, bagaimana supaya kita bisa antisipasi? Ya tadi saya bilang originality-nya memang harus bagus dan kita argue kenapa ini original enough. Kemudian kalau metodologinya kita argue kenapa metodologi ini adalah yang terbaik dan tersesuai. Ketiga, writing ini paling gampang. Kalau kita bukan English speaker kayak saya, pakai proofreader. Tapi jangan asal yang rambutnya kuning. Karena teman saya juga orang Indonesia rambutnya pirang. Jadi maksud saya pakai yang benar-benar proofreader. Jadi dia bisa editorial buat kita, ya. Jadi ini sangat penting dan memang maaf itu cukup mahal, ya. Dan ini nanti ada jawabannya ke AI tadi. Nah, salah satu untuk streamline atau salah satu untuk mempercepat dan mempermudah bisa di accept itu adalah bekerja sama dengan expert. Cari teman-teman atau orang-orang yang sudah berpengalaman dan mereka mau bekerja sama dan mereka bisa bantu kita. Itu banyak sekali dan teman-teman banyak sekali di luar sana itu banyak orang yang membantu. Kemudian kita juga harus memilih target jurnal yang tepat. Bagaimana cara lihatnya nanti saya jelaskan. Ya. Dan terakhir itu kita harus sabar. Jangan putus asa. Di decline 1 jangan nangis. Decline 2 jangan lari. Decline 3 jangan bunuh diri. Ya, jangan. Saya bilang aja ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, saya ada satu paper yang sudah di review sudah 2 tahun saya tidak dengar apa-apa. Bayangin, 2 tahun tidak dengar apa-apa. Nah, oleh karena itu, tadi saya bilang novelty itu sangat penting ya. Dan saya akan ceritakan sedikit novelty itu menurut saya itu bukan hanya kebaharuan yang hanya harus baru, tidak. Kebaruan itu sedikit pun bisa baru. Coba kita lihat mobil tahun 2025 dengan tahun 2026 hampir sama, barunya dikit kok. Ya kan? Nah, itu juga novelty di riset, teman-teman. Jadi kita jangan berpikir terlalu to carry the way ya mengenai novelty. Nah, novelty itu menurut saya itu ada banyak. Pertama itu dari benar-benar new discovery, itu benar luar biasa. Kedua itu novelty itu berdasarkan dari sesuatu yang sangat-sangat jarang
atau memakai new teori dan juga memakai teknik yang baru, itu semua bisa klaim seperti novelty. Nah, bagaimana kita dapat novelty? Pertama, dari limitasi dan future research. Itu gaps. Ya kan? Itu kasih novelty ke kita. Kemudian, cari informasi dari badan-badan atau grup-grup dari bidang Anda. Kalau di marketing itu ada namanya Marketing Science Institute. Setiap 2 tahun dia memberikan riset novelty. Ya, jadi itu setiap disiplin ada. Nah, seperti ini. Kemudian, kita cari novelty-nya itu bagaimana? Kalau kita mau masuk ke jurnal tersebut, di jurnal tersebut itu ada yang namanya search. Kalau topik kita mengenai misalkan motivasi, tulis aja motivasi. Di sana bakal keluar berapa banyak orang yang sudah melakukan motivasi. Kalau sudah banyak dan tahunnya baru, saya jamin paper kita di decline. Tapi ada tahun-tahun yang sudah lama, itu ada kesempatan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu lebih besar kesempatan, provided kualitas kita bagus. Ya, jadi ini bisa mengurangi rejection. Kemudian, bagaimana sekarang novelty yang lainnya? Yaitu dengan melakukan literature review atau yang namanya systematic review. Jadi kita baca terus, akhirnya kita bisa bikin satu taksonomi. Ya, nah taksonomi ini akan memberitahukan bagaimana itu menjadi suatu novelty. Oke, nah seperti ini novelty ya. Ini membantu. Nah, saya banyak sekali melakukan novelty, melakukan systematic review karena ini membantu saya 2 hal. 1 dipublish, 2 di cite, dan terakhir juga itu mencari novelty. Jadi kalau di riset itu tidak ada yang dibuang, seperti kelapa. Dari akarnya sampai serabutnya tuh ada hasilnya. Gitu loh. Jadi jangan dibuang ya. Nah, kemudian bagaimana, di mana lagi kita bisa cari novelty? Introduction. Dari riset questionnya. Ya. Kemudian jadilah academic reviewer. Kemudian dari mana lagi nih? Nah, dari mana lagi nih? Gampang. Gampang sekali. Yaitu dari misalkan Scopus. Kan kita pakai Scopus ya. Scopus kita bisa lihat dulu dari Scopus kira-kira itu high impact journal yang mana, baru kita masuk ke jurnal itu, cari lagi di sana. Ya. Kemudian, nah, ini kan high impact journal kayak Australian Marketing Journal, kayak tadi masuk ke search-nya, tulis di sana ada nggak topik kita. Ya. Kemudian kita lihat juga dari mana, dari kontribusi mereka. Kadang-kadang si author itu kan tulis kontribusinya apa-apa di sana bisa kelihatan. Oh, dia kontribusinya hanya ABC. Saya ingin riset lagi yang kira-kira bisa memberikan kontribusi di tempat lain. Itu kan bisa novelty, ya kan? Jadi kita berpikir dari belakang ke atas, bukan dari atas ke bawah gitu. Ya. Jadi itu salah satu hal lagi, apalagi kalau kita lihat dari theoretical implication. Kalau mereka memakai teori ABC, kenapa kita lakukan lagi dengan teori F? Kan mungkin lain, ya. Nah, itu bisa menjadi satu lagi, ya. Ini seperti theoretical implication di sini. Ini paper saya memakai Fokinga, yang di gambar itu saya pakai Fokinga negative emotion taxonomy. Kenapa nggak pakai yang lain? Ya kan? Itu salah satu kebaruan. Kemudian pakai metodologi yang lain. Kalau saya atau yang lain pakai metodologi A, kenapa kita nggak pakai metodologi B? Itu bisa beda. Kemudian, teman-teman, juga kita lihat sekali lagi di introduction itu juga ada. Ya, introduction juga bisa memberitahukan apa yang kira-kira bisa kita tambahkan di sana, terutama ketika dia kritik orang lain. Ya. Kemudian
tanya dari teman-teman, ini baru nggak? Bagaimana tanyanya? Bukalah atau bikinlah research gate, teman-teman. Di research gate tersebut, kita bisa tanya, tolong dong, ini ada nggak? Banyak orang jawab. Ya. Kemudian, ikut conference, teman-teman. Ikut conference. Banyak orang akan bantu kita. Oh, ini tambah ini tambah itu, ini, kurangi itu. Itu bisa jadi paper baru. Ya. Kemudian, baca. Ini saya tidak bisa ngomong baca. Saya ngomong ya ke teman-teman ya, setiap hari walaupun saya lagi holiday, ketika saya bangun pagi-pagi sekitar jam 5 atau setengah 5, itu pertama yang saya lakukan itu setelah saya cek telepon itu saya baca literature setiap hari, paling tidak 3. Itu akan bantu ya. Nah, ini menjawab yang AI. AI ini bagaimana bisa bantu? Nggak? Bisa. Pertama dari apa? Dari idea generation. Katakanlah begini, saya ini merasa ada satu ide mengenai katakanlah edukasi. Kita bisa konsultasi atau kita bisa tanya AI, AI saya merasa ini edukasi di sini tuh kelihatannya ada kekurangan. Saya pikir kekurangannya ini. Kira-kira bagaimana sih? AI bisa bantu. Ya, AI bisa bantu. Kemudian AI juga bisa bantu kita menemukan literatur yang tepat. Bagaimana caranya? Kita tulis. Kita bilang, AI saya ini mau menceritakan begini-begini, ini adalah hasil kita. Ada nggak literatur yang dulu mengatakan hal yang sama? Kalau ada, tolong keluarkan. Dia bisa kasih tahu. Kemudian draft manuskrip. Nah, ini saya juga banyak pakai. Saya bilang, AI saya melakukan hal ini, saya menemukan ini, saya ingin bercerita ini, saya ingin menekankan ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Mereka kasih tahu, kamu nulisnya begini dulu ya. Bisa. Kita kembangkan. Dan akhirnya language editing. Dalam artian dia bisa grammar check buat kita. Nah, tapi teman-teman kita harus hati-hati juga dengan AI itu, yaitu karena bias ya. Itu ada tidak selalu akurat. Kemudian kita harus benar-benar memberitahukan bahwa kita pakai AI, kalau nggak itu tidak ethical. Kemudian AI itu kan dibikin bukan sebagai researchers. Jadi mereka secara general, jadi jawabannya mungkin hanya dangkal. Dan kemudian juga hati-hati kalau kita hanya cut and paste itu kena plagiarism. Nah, plagiarism dari AI itu banyak sekali. Seperti yang saya perlihatkan di sini. Nah, ini adalah yang paling banyak dilakukan dari AI. Nah, jadi bagaimana kita supaya lewat dari AI? Tentu paraphrase, cite resource-nya, summarize it, cited, kemudian ya also cite yang kalian punya, yang punya sendiri gitu. Dan oleh karena itu, kalau kita memakai AI, kita harus ingat AI itu adalah tool, ya, adalah alat membantu kita untuk apa? Untuk verifikasi informasi. Dan kalau kita memverifikasi, acknowledge sekali lagi, dan jangan meminta AI untuk merubah data. AI bisa merubah data. Dan akhirnya, saya ingin conclude ya, bahwa AI bisa membantu kita dengan segala macam, dengan riset pun, tapi kita harus memberitahukan, bermain secara fair. Katakanlah bahwa saya memakai AI untuk melakukan ABCD. Jadi saya pikir AI akan bantu. Dan yang kedua, marilah biasakan kita dan berikan confidence kepada kita untuk publikasi di yang high impact. Jadi itu saja yang bisa saya share. Semoga teman-teman bisa dibantu dengan sedikit dari sharing session ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Prof. Ini ada beberapa pertanyaan. Boleh dibacain Prof, izin? Boleh Bu. Oke. Ini dari Pak Nang, tadi udah dijawab belum pertanyaannya? Oke Bu, udah.
Oh, sudah. Berarti dari Ibu Ratna satu lagi, Prof. Bagaimana cara memanfaatkan AI untuk mempercepat proses penelitian dan publikasi, tetapi tetap menjaga orisinalitas, etika akademik, serta kualitas analisis ilmiah? Oke, Bu Ratna, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Nah, bagaimana mempercepat? Banyak sekali, Bu. Pertama, itu mempercepat dalam memformulasikan ide. Itu satu. Kedua, mempercepat menemukan literatur yang tepat. Ketiga, memperdalam bagaimana kita mendiskusikannya. Keempat, memperbaiki struktur kita supaya lebih readable. Kelima, mempercepat kita sendiri juga mengetahui kesalahan kita. Itu secara teknikal. Tapi secara publikasinya itu tidak bisa. Kenapa? Karena AI itu hanya sampai di kita, Bu. Ketika ini masuk ke proses publikasi, itu sudah tidak bisa apa-apa. Dan mereka itu akan pakai AI, cari pakai algoritma untuk mencari apakah kita ini memakai AI untuk menulis semuanya. Dan kalau itu lebih dari sekian persen, kita kena. Jadi tidak bisa untuk publikasi, tapi iya untuk penelitian. Gitu, Bu. Oke, terima kasih, Prof. Kayaknya waktunya mepet ya, Prof ya. Prof mesti Ke ke airport. airport. Oke, oke, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan peserta, kita telah mendapat begitu banyak wawasan berharga mengenai bagaimana memanfaatkan AI dan berbagai tools digital untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas riset di era modern. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Prof. Haliman tadi tidak hanya menambah pengetahuan kita, tapi juga dapat kita implementasikan secara nyata dan aktivitas research dan pekerjaan kita ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Atas waktu, ilmu, dan insight yang luar biasa telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih. Kami juga sampaikan ke seluruh peserta yang berpartisipasi secara aktif dalam sesi ini. Akhir kata, semoga sesi ini memberikan manfaat dan menjadi bekal untuk Bapak Ibu berkembang di era digital yang semakin dinamis. Sebelum itu, Prof boleh izin kita foto bersama dulu. Mas Agus Silakan. boleh di take out dulu. Ini PPT-nya kita foto Oh. bareng untuk dokumentasi ya. Oke, sebentar. Saya, ya. Oke, Bapak Ibu boleh on cam, silahkan. Saya ambil aba-aba ya. Mas Agus juga bantuin ya, nanti screenshot. Oke, silahkan Bapak Ibu sudah on cam? On camera? Ya. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, oke, 3. Oke, Mas Agus boleh sekali lagi Mas Agus dibantu. Oke, Bu Ria. Ya. 1, 2, 3. Udah Mas Agus? Ada Oke. closing. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Semoga risetnya itu berjalan baik ya. Kalau ada pertanyaan silakan email saya. Nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin. Terima Boleh, kasih. Prof. PPT-nya, Prof, nanti titip sama Mas Agus. Nanti Ya. saya akan bantu sebarkan ke mahasiswa. Terima kasih, Prof. Ya. Selamat siang. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu Mari. semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Selamat Makasih siang. banyak, Prof.